Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan irigasi kateter dan juga perawatan suprapubik ya. Untuk yang pertama terkait dengan irigasi kateter, untuk alat dan bahannya sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, kita menyiapkan alat dan bahan dulu, dan jangan lupa membaca rekam medis pasien ya. Kita siapkan alatnya dulu, bisa kita lihat di sini. Agak maju saja. Untuk alat dan bahan yang kita pakai nanti ada kasak, kemudian ada kapas alkohol ya, kemudian nanti instrumen, nanti di sini ada spek untuk spooling kalau nanti misalnya ada macet ya di selang kateternya. Kemudian di situ ada satu set standar ya, jadi ada pinset, gunting, dan juga pinset servis dan anatomis untuk nanti sekaligus perawatan kalau misalnya nanti diperlukan. Kemudian ada alcohol swab dan pabrik dan juga set infus ya, untuk irigasinya, sarung tangan, dan juga nanti untuk irigasi caranya digunakan adalah berupa NaCl ya. Baik, persiapan alat sudah, kemudian yang lain tambahannya adalah bengkok sama perlak ya. Oke, kalau sudah kita ke pasien. Coba sebelum ke pasien kita bisa cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, setelah itu kita dekatkan alat dan bahannya ke pasien ya, dan juga jaga privasi pasien. Baik, selanjutnya kita ke fase orientasi ya. Jadi selamat pagi Bapak, ini dengan Pak Adi pada hari ini yang jaga pada pagi hari ini. Nanti saya akan melakukan tindakan irigasi kateter ya Bapak. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya selang kateternya Bapak tetap lancar ya, tidak ada bekuan darah di dalam kateternya tadi sehingga menyebabkan sumbatan pada selang kateternya ya. Mungkin memerlukan waktu kurang lebih 5-10 menit sebelum saya melakukan tindakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak? Baik, untuk caranya nanti kita akan mengalirkan cairan NaCl ya ke kantong di kateternya Bapak. Kemudian nanti setelah itu akan diobservasi apakah ada jendolan atau warna kemerahan dan sebagainya yang menandakan ada tidaknya sumbatan dari selang kateternya. Oke. Sebelum mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada bisa saya mulai ya Pak. Oke. Ya, baik, selanjutnya kita gunakan sabun bersih ya. Baik, sebelum kita menyiapkan, kita bisa lihat untuk ininya ya, tapi yang jelas tetap dijaga privasi pasiennya ya. Kita bisa observasi di daerah kateternya dan juga triwaynya ya, apakah ada tanda-tanda misalnya di sini ada daerah peradangan, iritasi dan sebagainya di ujung OE-nya ya, orifisium uretra eksternalnya. Kemudian kita juga bisa kaji hasil luaran dari pasien tadi ya, apakah misalnya produknya, jumlahnya, kemudian warnanya ya, dan sebagainya yang bisa kita lakukan pengkajian ya. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk irigasi adalah daerah jadi ada triway seperti ini ya, untuk yang irigasi. Jadi ini saya jelaskan, ini kalau yang bagian tengah ini adalah bagian yang masuk ke urin bag ya. Nanti dari urin pasien masuk ke urin bag. Kemudian ini adalah untuk fiksasi ya, jadi balon kateter ya. Jadi kalau teman-teman masang kateter, ini balonnya difiksasi di daerah sini ya, ditandai dengan adanya yang menonjol warna putih seperti ini biasanya untuk fiksasi dengan menggunakan spet dia pas ya. Kemudian satu lagi yaitu bagian yang
berupa seperti ini adalah untuk mengalirkan cairan irigasi dari pelabot infus yang nanti kita gunakan untuk tempat irigasi dari kateternya tadi. Ya. Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita pasang kelak. Permisi ya Bapak. Ini bisa minta tolong angkat bokongnya. Oke. Baik, kalau sudah terpasang kita dekatkan bengkoknya ya. Kemudian kita siapkan infus setnya di sini ya. Seperti kita teman-teman masang infus ya. Oke. Ini sebenarnya ada tutupnya ya, bagian nanti nggak boleh disentuh, steril, dan juga ini bagian ujungnya yang ada jarumnya ini juga dipertahankan, kita tutup steril ya. Oke, selanjutnya kita buka ya untuk set pelabotnya tadi. Oke, nah ini baru dibuka penutupnya ya, baru kemudian kita tusukkan di pelabot infusnya ini ya. Oke, ini ada beberapa yang kalau misalnya sudah pernah digunakan, kita bisa gunakan alkohol swab ya untuk disinfektan daerah istilahnya karetnya tadi supaya tetap dipertahankan steril. Ini kalau sudah pernah digunakan bisa dilakukan disinfektan terlebih dahulu. Baik, ini sebelum dialirkan kita jangan lupa diklaim dulu. Selanjutnya sama ya seperti kayak pemasangan infus, jadi kita keluarkan udaranya sampai benar-benar selangnya keluar udaranya semua. Oke, kalau sudah kita tutup, sambungkan kembali. Baik, kita semua kembali. Oke. Kita sudah siapkan untuk cairan irigasinya ya, dengan menggunakan NaCl. Kemudian kita tinggal sambungkan bagian konektor dari selang infus ini ke bagian tempat irigasinya tadi ya. Ya. Untuk persambungan di sini ini karena untuk mencegah terjadinya infeksi, karena kita tahu bahwa saluran perkemihan atau di dalam saluran urin itu sifatnya steril, sehingga ini bisa diinspektan terlebih dahulu ya. Jadi dengan menggunakan alkohol swab nah, kita lakukan disinfektan dulu dengan cara sirkuler seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah baru kemudian disambungkan dengan set infusnya tadi ya. Oke. Setelah sudah terhubung, kita bisa lakukan irigasinya ya ke selang kateternya tadi, sambil nanti kita observasi dari luaran produknya tadi ya, apakah tadi ada keluar darah, jendolan, stosel ya, istilahnya ya, bekuan darah, ataupun ada juga kasus-kasusnya yang mungkin pada saat kita lakukan loading atau diguyur, karena ini juga irigasi ya, jadi ini di loss, dan itu nanti memang kolaborasi juga dengan dokternya ya, jadi kita bisa lihat di rekam medisnya apakah untuk irigasinya sifatnya intermittent atau yang sifatnya loading terus-menerus ya. Jadi kalau yang sifatnya loading terus-menerus ya kita guyur diloskan ya, jadi tanpa dibikin tetesan. Kemudian kalau yang intermittent kita bisa diatur seperti tetesan infus ya, biasanya untuk bagian dari urin bagnya tadi, karena begitu selang ini masuk, maka dengan sendirinya dia masuk ke kandung kemih, kemudian nanti akan diteruskan ke tempat keluarnya urin tadi ya di sini, sehingga di dalam vesika tadi kalau misalnya masih ada perdarahan, tidak sampai terjadi stosel atau bekuan darah tadi yang pada akhirnya akan menyumbat dari saluran miksi atau kencingnya tadi. Tetapi ketika misalnya pada saat dilakukan loading tadi, terus kemudian misalnya di sini masuk, kemudian di sininya
tidak ada cairan yang bertambah tadi. Ini menunjukkan bahwa di dalam perkemian tadi, di dalam kateternya tadi kemungkinan ada sumbatan. Nah, kalau terjadi seperti itu, mau tidak mau kita lakukan spooling ya. Jadi untuk membebaskan stoselnya tadi yang terjadi sumbatan pada pasien tadi ya. Jadi kalau ini mengalir kemudian di dalam urine bagnya tidak terisi, itu kan berarti di dalam saluran kateter atau di saluran mixinnya kemungkinan ada sumbatan. Nah, untuk membebaskan sumbatan tadi bisa kita lakukan dengan cara spooling ya. Untuk spoolingnya kita bisa gunakan dengan spad ukuran. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya tadi bagian pada saat kita lakukan irigasi kemudian di dalam kantong urine bagnya tadi tidak terisi cairan, maka yang kita lakukan adalah dengan cara spooling untuk membebaskan stosel atau sumbatan yang ada di kateter ataupun di saluran urin atau mixingnya tadi. Langkah yang kita lakukan adalah kita bisa siapkan spad ya ukuran 10 cc ya untuk melakukan irigasinya tadi dengan cara spooling tadi ya. Seperti ini kita bagian ini kita tutup dulu ya. Kemudian jangan lupa ini di klem terlebih dahulu. Kemudian NaCl. Kalau sudah keluarkan udaranya, kita lakukan spooling ya. Jadi ini biasanya kan macet ya di selang kateternya karena ada sumbatan jendolan bekuan darah, sehingga kita bisa masukkan cairan yang sudah diambil tadi, misalnya 10 cc ya. Kita masukkan ke tubuh pasien ya pelan-pelan sambil kita lihat respon pasien. Kalau sudah dimasukkan, kita bisa ambil lagi cairan tadi ya, sehingga kalau ada stosel jendolan yang ada di vesika tadi, dia akan diharapkan tertarik dan yang menyebabkan sumbatan tadi menjadi lepas ya. Oke. Kemudian dibuang sampai benar-benar aliran yang di kateter tadi benar-benar lancar ya, sehingga tidak ada stosel atau jendolan lagi. Baru kemudian setelah itu kalau sudah kita pasangkan kembali dengan bagian irigasi. Jangan lupa di disinfektan terlebih dahulu ya. Jadi ini dipasang kembali setelah disinfektan. Terus kita lakukan bisa kembali observasi ya sesuai dengan advice dari dokternya, apakah tetap loading atau misalnya intermittent tadi ya, terkait dengan tetesan dari irigasinya tadi. Begitu. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai kita bisa rapikan alatnya ya, alat dan bahannya yang kita gunakan. Isi ya Bapak. Oke. Setelah selesai kita bisa kaji terkait dengan di fase terminasi ya, respon dari pasien setelah dilakukan tindakan, bagaimana perasaannya dan juga data objektif yang kita bisa observasi dari misalnya tadi ada tidaknya stosel atau jendolan bekuan darah tadi pada saat dilakukan misalnya spooling ataupun irigasi, dan juga kita bisa mengobservasi di daerah urine bagnya tadi ya, apakah cairan yang terkumpul jumlahnya, kemudian warnanya, kemudian ada sedimen atau tidak, itu yang nanti bisa kita lakukan dokumentasi. Baik, setelah itu jangan lupa kontak waktu juga selanjutnya ya ke pasien, tindakan apa yang akan dilakukan, berikan reinforcement positif misal pada pasien kalau pasien kooperatif ya dan sebagainya ya. Setelah itu jangan lupa didokumentasikan. Oke. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan perawatan supratubik ya pada pasien yang terpasang misalnya ada selang yang ada di atas abdomen, misalnya tindakan stostomy atau nefrostomy dan sebagainya ya. Sehingga untuk melakukan perawatan terutama pada daerah suprapubisnya pada pasien, tujuannya adalah jelas supaya terhindar dari iritasi ataupun infeksi pada pasien tersebut ya. Karena kita tahu tindakan tersebut biasanya beresiko atau terjadinya infeksi ketika tidak dilakukan perawatan secara rutin atau teratur tadi ya.
Baik, kita langsung ke pasien. Jadi sebelum ke pasien, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa baca rekam medis juga, dan juga siapkan alat, dan juga kita dekatkan ke pasien ya. Baik, selanjutnya kita gunakan sarung tangan bersih ya. Baik, kalau sudah, kita langsung ke pasiennya ya. Selanjutnya ke pasien ya. Selamat pagi Bapak, benar dengan Bapak Joko ya. Baik, bisa dilihat gelang identitasnya Bapak. Oke, kita cek. Kemudian kalau sudah sesuai, jangan lupa kita jelaskan terkait dengan maksud dan tujuannya. Bapak, pada hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada daerah di atas perut Bapak ya. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi infeksi ataupun iritasi ya pada lukanya tadi, dan supaya Bapak bisa lebih nyaman juga ya. Baik, mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit sebelum saya melakukan. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, cukup ya. Kalau tidak ada, bisa kita mulai nih Pak. Baik, kemudian kita siapkan alat tadi, kemudian kita pasang perlak ya. Jangan lupa, ini untuk menjaga privasi pasien, kita juga baik, kita permisi ya Bapak. Oke, kita kasih di bawah ini dikasih kata perlak. Bapak bisa diangkat. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa kaji ya daerah luka di sekitar dari tempat stetoskopinya tadi. Yang bisa kita lihat ada observasi adalah ada tidaknya misalnya rembesan, kemudian kotor atau tidak ya balutannya. Kemudian kita bisa lihat juga sekitar dari tempat insersinya tadi, apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, kemudian bengkak, ada nyeri tekan dan sebagainya ya, yang kita bisa observasi. Kemudian setelah itu kita buka balutannya tadi ya, kita siapkan. Ya, selanjutnya kita buka balutannya terlebih dahulu ya, setelah kita lakukan pengkajian dengan menggunakan alkohol swab ya, atau kapas alkohol ya. Kita bisa angkat terutama di bagian tepi-tepi dari balutannya ya, yang merekat. Oke. Oke, ini sudah balutannya sudah kita angkat ya. Kemudian selanjutnya kita bisa observasi di daerah tempat insersi atau penusukan dari kateternya tadi ya. Apakah ada tanda-tanda peradangan ya yang kita bisa amati secara jelas ya, misalnya kemerahan atau misalnya keluar cairan, rembesan dan sebagainya, yang kita bisa amati di daerah sekitar dari suprapubisnya tadi ya, di atas pubisnya. Baik. Kalau tidak ada, lanjut kita membersihkan daerah penusukan tadi dengan prinsip steril ya. Kita gunakan sarung tangan steril. Sebelumnya kita bisa cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian sarung tangan steril. Baik, kalau sudah, kita bisa siapkan LSM
untuk membersihkannya, kita bisa bersihkan ya dari area pusat dari insersi ke arah luar ya. Oke, sekali usap, jadi kita bisa bilas untuk ininya ya, beberapa kali sampai bersih. Oke, untuk perawatan mukanya kita cukup menggunakan NaCl sama menggunakan dressing yang sifatnya antimikrobial ya. Jadi di sini kalau di rumah sakit bisa kita gunakan ini setelah sudah baru kemudian kita keringkan ya, kalau misalnya ada sisa-sisa. Oke. Kalau sudah, kita bisa siapkan untuk dressing yang sifatnya antimikrobial ya. Di sini bisa menggunakan golongan Tulip ya, bisa Sufratul, atau di sini yang model Sufratul kebetulan ya sama. Nah, kita bisa ambil ya di bagian apa yang akan kita gunakan, dan kita potong sesuai dengan ukurannya ya. Ini kita ambil bagian tengahnya ya, jadi bagian yang jalannya seperti ini. Kemudian kita lilitkan ya di daerah tempat insersinya tadi ya. Oke, seperti ini. Pastikan semua daerah jahitan kena ya, dan kita bisa benar-benar difiksasikan di daerah tempat insersinya tadi. Selanjutnya kita tutup dengan kasa yang dipotong baiknya ya, biar fiksasinya lebih terlihat lebih kuat ya. Oke. Seperti ini. Bisa tangkupkan ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi ya, plaster. Kita bisa ukur ya sesuai dengan ininya. Assalamualaikum. Oke, sesuaikan dengan ukurannya ya. Nah, ini pastikan tertutup semuanya rapat ya. Nah, ini kalau misalnya ada banyak pembesan, kita bisa gunakan dressing yang bisa menyerap lebih banyak ya untuk cairannya ya, seperti penggunaan foam dan sebagainya. Ini untuk menutup dari lukanya. Baik, ini kalau sudah kita rapikan. Permisi ya Bapak. Baik, kalau sudah kita bisa lakukan terminasi ya. Jadi seperti biasa kita lakukan evaluasi secara subjektif, ditanyakan kepada pasien terkait dengan tindakan yang sudah kita lakukan.
Kemudian terkait dengan data objektif tadi yang kita bisa nilai dari tempat insersinya tadi ya, di bagian kateternya tadi, apakah misalnya dari tanda-tanda infeksi atau kemerahan, dan juga kita bisa observasi juga dari hasil urin outputnya ya. Jadi yang kita observasi daerah di kateternya tadi ya, apakah misalnya ada jendolan atau kemerahan warna keluar urinnya dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya jangan lupa juga kontrol waktu dengan pasien mau melakukan tindakan apa terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan. Oke, jangan lupa beri enforcement juga positif kepada pasien kalau pasiennya kooperatif pada saat kita melakukan tindakan tadi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.